bukan hanya 1 atau 2 tahun ini, tentu adalah menjadi program yang berkelanjutan. Sehingga data yang ada baik di Kementerian Agama melalui Sistem Informasi Wakaf maupun yang ada di Kementerian ATR BPN ini bisa terintegrasi ataupun sinkron datanya. Sebelumnya nanti Pak Kasubdit sebagai narasumber bisa sedikit menanggapi format ataupun teknis persyaratannya ataupun dokumen yang akan dilengkapi oleh rekan-rekan kepala KUA, karena yang kita bicarakan ini saat ini adalah kepala KUA secara undang-undang sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Bisa ditampilkan secara formatnya? Sudah? Ini mohon izin Pak, sebelumnya ini ada format sebagai contoh Pak. Format untuk nanti kami akan distribusikan pada daerah untuk memberikan kemudahan agar data ini nanti akan seragam. Apakah format ini, boleh ke kanan sedikit lagi, ada nomor, kemudian di sini ada provinsi, ada kabupaten, kecamatan, terus ke kita kanan ada desa, lalu ada kode kecamatan, lalu ada satu lagi alamat ya, alamat. Boleh lanjut Pak Tomo. Nomor AIW atau APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf, nama wakif, nama nazir, luas tanah, peruntukan, status kepemilikan tanah, keterangan tidak dalam sengketa, ini menjadi satu hal penting Pak. Kemudian surat ukur dan apakah data yang diajukan oleh Bapak Kepala KUA adalah sudah terinput dalam aplikasi Siwak. Baik, terima kasih Pak Tomo. Baik, Bapak narasumber, kita berikan 30 menit masing-masing untuk memberikan paparannya, mudah-mudahan bisa lebih singkat Bapak narasumber. Waktunya, karena mengingat ini akan lebih interaktif dengan teman-teman di daerah untuk memudahkan teman-teman di daerah hal-hal apa yang nantinya setelah launching tadi ataupun setelah rakor ini nantinya kami dari tim berharap 1 bulan akan dilakukan sinkronisasi data, kemudian kami akan mengkomunikasikan ataupun konsolidasi data ini. Kita harap data ini sudah lengkap, daftar ya ataupun rekap nanti sudah lengkap, kami akan sampaikan ke BPN. Apakah nanti teknisnya adalah cukup di pusat atau nanti hal-hal ini yang teman-teman di daerah akan melakukan ke BPN di daerah. Baik, sebagai pengantar, Bapak narasumber, kami terlebih dahulu untuk dari BPN atau dari Pak Dr. Zainuri? Sama saja, baik. Kalau saya boleh ya, karena di forum ini adalah interogasinya prerogatif ada di moderator, jadi saya mohon perkenannya untuk Bapak BPN dari Pak Bambang Irianto untuk menyampaikan paparannya dan sekaligus karena ini sifatnya lebih pada teknis Pak, lebih pada teknis, nanti untuk membantu kepada teman-teman kepala KUA. Baik, kami silakan Pak. Terima kasih. Izin saya pakai masker nggak apa-apa ya Pak? Ya, karena saya alumni COVID jadi kenanya di bulan Januari Pak, udah 5 bulan kemarin, jadi kami belum bisa divaksin karena belum 6 bulan karena waktu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak pimpinan di lingkungan Kementerian Agama dan jajarannya di seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak pimpinan di semua level di kantor wilayah maupun kantor pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN yang berada di link Zoom dimanapun berada. Berbahagia sekali saya duduk di sini untuk mungkin yang kedua kali mewakili Bapak Direktur, karena beliau di waktu dan jam yang sama ada pertemuan dengan Ombudsman terkait dengan penguasaan
milik bekas keturunan Tionghoa, jadi di DIY. Karena kita tahu sendiri di daerah istimewa Yogyakarta berlaku hukum pertanahan istimewa istilahnya. Jadi mulai penerapan UPA di tahun 1980 ya, masih memberikan hak atas tanah yang agak berbeda. Jadi kepada keturunan Cina masih diberikan hak GB, tidak bisa hak milik karena histori masih begitu historinya. Karena hukum pertanahan di Indonesia kan bersumber dari hukum adat. Jadi pada hukum adatnya menguat, hukum nasionalnya melemah, hukum nasional menguat, hukum adatnya melemah. Jadi istilah kembang kempis kalau di hukum pertanahan. Jadi karena mereka berkasus sudah sampai di putusan Mahkamah Agung sebenarnya, putusannya tetap sama, masih menghormati keputusan atau peraturan yang sifatnya lokal, tapi mungkin agak jadi berbeda kalau dipandang dari Undang-Undang 28 2009 tentang pelayanan publik. Jadi seakan-akan seperti ada diskriminasi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat juga hak guna bangunan juga sama dengan hak milik, jadi bisa diperpanjang, bisa hanya saja mungkin kalau hak milik mungkin dirasa seperti lebih kuat mungkin gitu. Tapi pada prinsipnya sama. Hanya beda persyaratan. Baik ke tanah wakaf sedikit, mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi buat saya pribadi terkait dengan 100 KUA revitalisasi, Pak. Mungkin saya belum juga begitu paham maksud dan tujuan revitalisasi yang bagaimana sebenarnya ini. Jadi apa terkait dengan asetnya atau dengan bangunannya atau bagaimana? Saya kurang paham ini. Jadi mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Pak Dokter, Pak Kasubdit. Untuk percepatan pendaftaran tanah sendiri, pendaftaran tanah wakaf yang kami lakukan sebenarnya seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, di 2017 kami juga sudah mulai melakukan beberapa penyederhanaan, mulai dari Permen 2 2017, nanti bisa mungkin sudah beberapa pimpinan di wilayah sudah hafal benar terkait dengan tata cara pendaftaran tanah wakaf, karena di situ sudah jelas bagaimana kalau tanah milik adat, karena sekarang dimungkinkan tidak hanya sertifikat hak milik, HGU, HGB, serusun, tanah belum terdaftar atau tanah belum sertifikat bisa diwakafkan. Nah, di dalam Permen 2 2017 juga dijelaskan, misalnya untuk tanah milik adat yang berasal dari tanah milik adat yang belum terdaftar, ada istilah SK penegasan. Jadi kita ada di lampiran nanti Kepala Kantor Pertanahan membuat SK penegasan terhadap tanah-tanah bekas milik adat. Sama juga dengan tanah-tanah negara bebas. Yang tanah negara bebas juga begitu, ada istilah tanah SK penegasannya. Yang jadi masalah begini, bukan masalah sebenarnya, cuman kita samakan persepsinya dulu. Jadi pendaftaran tanah sistematis lengkap itu berlaku untuk tanah yang belum terdaftar. Pendaftaran pertama kali, jadi tanah yang belum tersertifikat, Pak. Ya seandainya warga sudah punya sertifikat, kemudian mau ikut program PTSL, menjadi tidak bisa. Karena PTSL ini melakukan pendaftaran tanah menyeluruh, seluruh bidang, baik yang sudah sertifikat maupun yang belum sertifikat, ikut terdaftar dalam satu peta. Jadi tujuan kami one map policy. Jadi kita memetakan satu bidang dari desa demi desa. Jadi ukuran kami desa demi desa. Terus istilah kami ada strategi mendekat, merapat, menyeluruh 3M. Jadi desa yang berdekatan, kemudian kecamatan berdekatan sampai satu kabupaten lengkap, satu peta pendaftar. Nah, untuk yang sudah bersertifikat itu keperluannya terkait dengan perbaikan kualitas data. Jadi dulu mungkin sebelum 2017 ada sertifikat-sertifikat yang sudah terbit tapi belum kita petakan dalam satu peta pendaftaran lengkap. Nah, sekarang mulai 2017 sampai sekarang itu selain kami melakukan pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, terhadap tanah-tanah yang sudah sertifikat kami lakukan pendataan, istilah kami kualitas 4, jadi K4. Kami landingkan ke peta pendaftaran. Jadi sekarang sudah hampir berapa persen ya? 60% lebih sudah bisa kami petakan untuk seluruh Indonesia, Pak, dari Aceh sampai Papua sampai Merauke ya. Nah, jadi prinsipnya di 2017 kemudian juga udah ada surat edaran nih
Surat edarannya instruksi menteri ya, instruksi menteri nanti ada di slide berikutnya. Artinya sepanjang tanah wakafnya belum terdaftar, kemudian ada pada lokasi yang memang ditetapkan sebagai lokasi PTSL di desa yang bersangkutan, maka bisa kami ikut sertakan menjadi peserta PTSL istilahnya. Jadi nanti kami sudah laksanakan itu dan sudah berjalan dari 2017, seluruh pimpinan jajaran kami terutama di kantor-kantor pertanahan yang ada tanah wakafnya kemudian di dalamnya masuk dalam lokasi PTSL dan belum bersertifikat sudah pasti masuk dalam kegiatan PTSL. Jadi pembiayaan pengukuran panitia dan sebagainya sudah masuk dalam anggaran APBN PTSL, anggaran kementerian. Nah, namun kalau yang sudah bersertifikat menjadi tidak bisa masuk dalam program PTSL, kan PTSL ini untuk pendaftaran tanah pertama kali Pak, yang originir. Dia masuk melalui pendaftaran tanah sporadis yang melalui mekanisme PNBP. Nah, terkait dengan kira-kira misalnya estimasi biaya dan sebagainya, sekarang ada aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi nanti bisa Bapak download di Play Store Sentuh Tanahku. Nanti bisa isi akun dulu, password dan sebagainya, kemudian diverifikasi oleh BPN secara online. Kalau udah bisa aktif nanti bisa melakukan berbagai kegiatan, misalnya estimasi biaya termasuk biaya pengukurannya berapa sih, luas dan sebagainya. Karena yang tidak ada biayanya itu biaya pendaftaran tanahnya dan juga biaya ganti nazir, misalnya ganti nazir itu 0 rupiah. Juga pengenaan pajak BPHTB itu nggak kena. Jadi kan ada di Undang-Undang 8 2009 tentang retribusi pajak daerah itu objek pajak yang tidak kena BPHTB termasuknya adalah objek tanah wakaf. Di selanjutnya tanah yang dapat tanah yang diwakafkan kita sepakati di sini di menurut permen juga berdasarkan undang-undang dan PP, hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar. Jangka waktunya nanti bisa selama-lamanya, kemudian hak guna usaha, HGB, hak pakai di atas tanah negara, jangka waktu juga selama-lamanya, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah HPL atau hak milik, ini tidak bersifat selama-lamanya, dia harus ada izin juga, izin tertulis atau pelepasan dari pemegang HPL di bawahnya. Kemudian untuk tanah negara bebas. Nah, kalau di luar Jawa, kan ada Jawa Bali, biasanya penguasaan tanah masyarakat itu berasal dari tanah milik adat. Nah, kalau di luar Jawa, macam di Sumatera, di Kalimantan, itu kita kategorikan tanah negara bebas, tanah negara yang belum dilekati hak. Agak sedikit berbeda penerbitannya kalau yang sporadis, karena kalau tanah negara, walaupun di dalam mekanisme PTSL tanah wakaf misalnya, sekarang ada diberikan kemudahan, cukup pakai kepala kantor akan menerbitkan SK penegasan tadi, SK baik tanah milik adat maupun tanah negara. Cuman mungkin beda sedikit alas haknya. Kalau yang tanah negara mungkin biasanya alas haknya surat keterangan tanah atau penguasaan atas fisik tanah, SP3AT, surat pernyataan penguasaan atas tanah masyarakat misalnya, yang diketahui lurah ada, atau cukup 2 saksi misalnya, nanti akan bervariasi. Jadi yang penting alas hak yang sah, artinya 2 unsur dipenuhi, karena pendaftaran tanah kita masih sistemnya negatif bertendensi positif, jadi yang dikedepankan adalah penguasaan fisik dan memenuhi asas itikat baik. 2 itu Pak. Jadi bukti penguasaan fisiknya bagaimana? Jadi paling tidak ada tanda-tanda batas. Kemudian pengakuan dari tetangga sekitar misalnya. Oh ya, itu punya Bambang misalnya, atau itu punya A, ya benar Pak. Nah, jadi itu bentuk dari pengakuan atau bentuk dari penguasaan fisik. Kemudian asas itikat baiknya terpenuhi apa enggak? Karena dia punya tanah di situ dari jual beli, sewa, atau nyerobot tanah orang dan sebagainya. Nah, kalau dia nyerobot tanah orang, ibaratnya seperti saya sudah sering katakan, benda itu kan harusnya halal dan toib. Nah, kalau di pendaftaran tanah, penguasaan fisik dan itikat baik. Kalau dua-duanya dipenuhi, mudah-mudahan bisa kedepannya gampang untuk disertifikatkan. Jadi secara
peraturan yang pasti harus ada ya akte ikrar wakaf atau akte pengganti ikrar wakaf. Kemudian alas hak. Alas haknya bisa macam-macam. Jadi tergantung dari kondisi atau lokal tanah milik adat di sekitar di lokasi masing-masing. Jadi kearifan lokal nanti berlaku. Nah, nanti peran kepala kantor atau kantor pertanahan yang bersangkutan di mana lokasi berada akan menjadi penting. Nah, makanya kunci dari kita semua ini adalah koordinasi, sinergi, kemudian sinkronisasi antara Kementerian Agama di daerah, mungkin di KUA kecamatan, kemudian di dinas-dinas di kabupaten atau provinsi, bekerja sama dengan kantor-kantor pertanahan kami yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kami ada di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi karena sertifikat diterbitkan oleh kantor pertanahan, sudah barang tentu kantor-kantor pertanahan kami siap membantu untuk mendukung terlaksananya pendaftaran tanah wakaf. Karena kita orang BPN Pak punya prinsip wakaf ini bagian dari amal kita Pak. Karena mungkin 80% kita mengerjakan duniawi ya, mungkin 10% atau 15% yang mengerjakan akhiratnya, termasuk mengerjakan kegiatan wakaf ini adalah bagi ladang buat kami Pak. Jadi mudah-mudahan sepanjang dia memenuhi aturan, memenuhi syarat subjek dan objek, kita terbitkan sesuai dengan keperluan pendaftaran tanah wakafnya. Mungkin sedikit lagi, slide selanjutnya Mas. Ini contoh lampiran surat penegasan, mungkin nanti bisa di-download di Permen 2 2017. Lanjut Mas. Nah, ini sedikit terkait dengan persyaratan, mungkin tadi sudah disinggung-singgung. Yang pertama jelas sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan bila tanah yang sudah bersertifikat. Tapi kalau dalam program PTSL berarti alas hak yang sah penggantinya. Yang kedua, bukti perolehan tanah itu bila tanah negara, misalnya untuk di luar Jawa ya, itu bukti perolehan tanah bisa surat keterangan tanah, surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui kepala desa, atau surat lain yang dianggap sah sesuai aturan. Yang ketiga, terkait dengan peta bidang dan surat kuning, bila prosesnya sudah masuk ke PPN, nanti kami akan ukur kemudian diterbitkan peta bidang sebagai lampiran untuk penerbitan tanah wakafnya. Yang keempat ada akte ikrar wakaf atau akte pengganti ikrar wakaf. Yang kelima, izin pelepasan bila di atas pemegang hak HPL ya, misalnya HPL atau HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik misalnya. Ini perlu ada izin pelepasan dari si pemilik tanahnya. Yang keenam, surat pengesahan nazir. Nah, kami juga di surat edaran bisa, misalnya nazirnya belum ada, yang sah secara tetap bisa dengan nazir sementara Pak. Kami beri kemudahan itu. Yang ketujuh, surat pernyataan dari nazir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Nah, ini mungkin yang nomor 7 menjadi keharusan untuk memenuhi azas penguasaan, untuk memenuhi azas itikat baik tadi. Jadi bila dia beritikat baik, tentu saja dia akan menyatakan bahwa memang betul tanah saya tidak dalam perkara, misalnya sengketa dan tidak dijaminkan. Selanjutnya mungkin lanjut Mas. Ini tadi yang disinggung Pak Direktur terkait dengan status tukar menukar, sama karena aturan mainnya juga sama. Yang jelas kalau dari kami mungkin permohonan dilengkapi dengan SK persetujuan mengenai tukar ganti benda wakaf dari Kementerian Agama, atau tadi dibilang kalau yang di bawah 5.000 cukup dari Kanwil Pak ya tadi kan, dan berita acara mengenai tukar ganti benda wakaf. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Irjianto yang telah menyampaikan paparannya. Tentu nanti akan ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman dari yang baik yang dalam forum ini maupun secara Zoom meeting. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Pak Dr. Senuri untuk memberikan paparannya, dan sekaligus mudah-mudahan ini lebih kepada mendorong teman-teman kepala KUA
untuk melakukan percepatan pengiriman ataupun penyempurnaan dokumennya. Sehingga rencana kita program 5.000 tanah wakaf melalui PTSL ini bisa terlaksana dengan baik. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Dirjen yang di pertanahan, beserta pejabatnya semua, peserta Zoom meeting dan hadirin yang berbahagia. Mungkin ada beberapa hal dalam forum ini keterkaitan program kita, bagaimana tanah wakaf yang belum bersertifikat itu bisa menjadi sertifikat secara mudah. Itu intinya. Dengan persyaratan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Dalam arti apakah secara teknis pembuatan sertifikat, peraturan pertanahan itu yang punya kompeten, tetapi ini khusus tanah wakaf, juga banyak peraturan-peraturan yang mengikat ketika dokumen-dokumen itu belum dimohonkan untuk pensertifikatan. Memang ada dua bentuk permohonan pengajuan sertifikat. Pertama, yaitu dengan sistem sporadis atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak Pak ya. Jadi ada ketentuannya jelimet sekali, rumusnya juga jelimet, dan PTSL. Kami ingat sekali bahwa apa yang menjadi keinginan Kementerian Agama dan BPN terkait sertifikat, kita di tahun 2004 sudah mempunyai SKB Pak, antara Pak Menteri Agama dengan Kepala BPN waktu itu, yang intinya sertifikasi. Nah inilah momentum kita meninjau kembali SKB itu menjadi percepatan sertifikat tanah wakaf. Apa yang harus dilakukan Kementerian Agama jelas, dokumen apa yang harus dipersiapkan, apa tugas BPN, intinya adalah percepatan sertifikat. Jadi pengalaman selama ini, keterkaitan keberlakuan SKB ini Pak, ada yang bercerita manis, ada yang bercerita pahit, baik itu di Kementerian Agama maupun di BPN, itu intinya. Jadi untuk program ini kami Kementerian Agama dan Pertanahan ini sudah satu paham Pak sejak dulu, dan ini alhamdulillah kami nanti tindak lanjuti dengan persiapan peraturan bersama, mengingat perkembangan zaman pada saat ini tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Semakin kita tunda semakin banyak masalah di kemudian hari, itu intinya. Hadirin yang berbahagia, keterkaitan masalah program revitalisasi KUA. Kita punya KUA kecamatan seluruh Indonesia, Bapak. Kemarin ada program yang sudah dilaunching oleh Bapak Menteri, 6 KUA revitalisasi, dan itu nanti ada 100 untuk tahun ini, untuk tahun depan 1000 dan 1000. Dan ini punya tugas dan fungsi KUA yang sangat sentral, yaitu sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Berarti KUA sebagai PPIW itu dia mempunyai produk yang diamanahkan undang-undang, yaitu akta ikrar wakaf. Tanpa ada KUA, maka akta ikrar wakaf tidak akan tersaji. Itu sejak amanah perlindungan undang-undang tahun 60, PP 28 tahun 77, Undang-Undang 41, PP 242, dan bahkan PP yang terbaru 25 tahun 2018. Jadi itu intinya apa? Persyaratan pokok, baik itu nanti syukur-syukur bisa di PTSL-kan sebagaimana sinkronisasi program PTSL lokasi, desa, dan kecamatan itu berada di KUA revitalisasi yang 100 KUA itu, dan program 2021 ini dokumen terkumpul itu 5.000 Pak yang kami targetkan untuk dapat dijadikan sertifikat. Apa yang harus dipenuhin kawan-kawan di KUA bersama Nazir, bersama kementerian terorganisasi, terintegrasi antara pusat, daerah, dan nanti ada tim itu yang kita tadi disampaikan, ada tim dari Kementerian Agama dan BPN untuk validasi secara teknis kan.
Pertama adalah yang objek subjeknya yang Bapak sampaikan, pertama adalah tanah. Nah, ketika tanah itu kan pasti punya alas hak. Apapun bentuk alas haknya, kepemilikan hak menurut peraturan perundang-undangan itu bahasa normanya. Sehingga bahasa-bahasa itu bisa mengimplementasikan sebagaimana Bapak sampaikan, ada HGB, ada hak milik, HPL dan lain sebagainya sesuai dengan haknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Itu satu. Lah ketika ini perubahan sebagaimana alas hak ini menjadi wakaf, apa buktinya? Buktinya adalah AIW atau APIW. Maka yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ada AIW atau APIW. Jangan mempunyai pengertian AIW, saya kok nggak ada APIW, maka nggak saya ajukan, jangan begitu. Atau sebaliknya. Pokoknya kalau tidak ada AIW, ada APIW. Karena apa? Proses produk hukumnya itu berbeda. Kalau AIW itu dibuat dalam satu majelis. Kalau APIW itu ada 2 korinah, datang ke KUA, dibikinkanlah itu akta iqrar wakaf. Jadi inti dari AIW atau APIW disertai dengan lampiran dokumen alas hak tanah atau dokumen kepemilikan. Itu adalah satu yang pengamanan yang luar biasa. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Persoalannya di lapangan ada AIW-nya, tapi alas haknya itu dibawa pulang lagi. Itu banyak kejadian itu. Nah, inilah verifikasi yang harus dinyatakan bahwa ada AIW beserta lampirannya, alas haknya atau kepemilikan yang dimiliki ketika proses AIW itu satu. Nah, keterkaitan masalah teknis misalnya kalau surat permohonan nazir untuk pengajuan itu hal yang biasa. Jadi itu nanti kita sistem teknis kerja, terus identitasnya wakif itu sebenarnya di AIW-nya sudah ada, wakifnya siapa, identifikasi, tinggal verifikasi betul enggak dan lain sebagainya. Terus identitasnya nazir, ya nazirnya masih hidup atau sudah meninggal misalnya. Misalnya nazirnya itu persorangan, badan hukum atau organisasi, itu bisa diidentifikasi tim ini atau diverifikasi betul enggak. Kalau enggak betul nanti masa iya orang meninggal terus sertifikat atas lampir orang yang sudah meninggal. Nah ini persoalan harus betul-betul diverifikasi dan divalidasi data itu yang kita nanti ambil data, kita sudah menyiapkan teman-teman dan lokasi-lokasi untuk dapat pertama adanya AIW dan lampiran itu, lampiran alas hak. Ya akta bukti kepemilikan tanah atas nama wakif atau hak alas hak tadi yang saya sampaikan. Nah, surat keterangan Pak, biasanya kami juga meminta ketika surat keterangan itu tanah kepemilikan hak menjadi wakaf, itu biasanya diminta Pak. Persyaratan untuk mau ditandakan AIW atau APIW, kalau APIW Korina itu, kalau AIW itu surat keterangan itu biasanya ada. Cuman ini kalau verifikasi sebaiknya kalau bisa surat keterangan terbaru. Surat keterangan lurah diketahui oleh camat. Syukur-syukur ada kesepakatan bersama BPN. Wah, enggak usah repot-repot. Ini misalnya memungkinkan kan, karena ini adalah mempermudah ketika ada dokumen asli, maksudnya dokumen persyaratan utama, AIW atau alas hak, terus pengajuan ini udah beres, alhamdulillah. Karena apa? Ini ada yang rawan itu di sini, alas hak sama AIW itu yang rawan. Kalau surat keterangan ini kan memperkuat bahwa tanah ini misalnya ada sedikit regenerasi misalnya, saling berbeda pendapat, macam-macam dan lain sebagainya, sehingga inilah diperlukan atau bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin itu secara teknis. Jadi kawan-kawan nanti pertama tugas koordinasi dengan KUA revitalisasi sekitar 100 KUA Pak. Ini untuk pertama kali 5.000 dokumen untuk dapat mendapatkan AIW dan tadi yang saya sampaikan alasannya. Nah setelah itu kita bentuk verifikasi karena tugas dan fungsinya kewenangan penerbitan sertifikat adalah kantah, kepala kantor pertanahan setempat, maka ini yang lebih efektif nanti adalah kepala kantor agama dan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan kantah Kabupaten Kota ini tetap bersinergi untuk backup data-data dari
Kementerian Agama, disampaikan ke BPN, ya inilah nanti yang bisa dikerjakan di tim teknis itu mungkin atau tim kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga program untuk 5.000 sertifikat pengajuan sertifikat tanah wakaf melalui PTSL, baik itu ada di lokasi atau tidak ada di lokasi, mungkin dengan sporadis, yang penting intinya bisa jadi sertifikat, itu Pak intinya, itu jadi sertifikat, itu kami alhamdulillah. Dan mungkin kami laporkan dan kami tawarkan juga sebagaimana tindak lanjut antara beberapa pertemuan BPN dengan Kementerian Agama. Kami dari Kementerian Agama memohon dengan sangat bersama-sama untuk dapat meninjau tadi SKB Pak, dan kami sudah menyiapkan draft. Semoga BPN juga mempunyai program-program jangka panjang, kita juga sama-sama mempunyai program jangka panjang, sehingga apa yang menjadi keinginan bersama pengamanan aset wakaf ini menjadi satu kenyataan atau satu harapan yang ditunggu-tunggu masyarakat atau khususnya Nadhir untuk mengembangkan harta benda wakaf itu merasa aman dan nyaman, sehingga bisa dilihat nyata kontribusi wakaf terhadap negara, masyarakat, dan khususnya terhadap kemajuan itu wakaf di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Dr. Zainuri serta Bapak Bambang yang telah menyampaikan paparannya. Dan tentu Pak, tadi apa yang tadi Bapak utarakan dari Pak Bambang terkait dengan pilot project pada 100 KUA Pak. Oh, iya. Jadi sedikit merespon Pak, mohon izin. 100 KUA ini adalah kami di Kementerian Agama punya 5.900 sekian KUA yang tersebar di seluruh Nusantara, dan saat ini sudah di launching oleh dengan Pak Menteri, ada 100 KUA yang akan dilakukan revitalisasi. Karena Bimas Islam itu tidak hanya wakaf zakat saja, tetapi banyak hal yang dilakukan oleh kepala KUA, diantaranya ada perkawinan, kemudian ada penyuluh di dalamnya dan lain sebagainya. Dan tentu ini percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah bagian dari 100 KUA yang dilakukan revitalisasi. Sedikit merespons itu Pak. Kemudian yang kedua, sebelum kami akan membuka sesi tanya jawab, karena ini lebih kepada teknis Pak nantinya, teman-teman di daerah, mohon Pak Tomo bisa ditanyakan dulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, baik. Ya, ini adalah satu timeline Pak dari tim kami yang akan melakukan bersama-sama dengan seluruh 100 KUA dan bekerjasama juga dengan KAS yang ada di daerah juga, Kanwil Kementerian Agama, agar program ini bisa terlaksana dengan cepat dan baik, dan mudah-mudahan sebagai ikhtiar Pak, ikhtiar kita untuk mengamankan harta benda wakaf ini berupa tanah wakaf lebih baik lagi. Sebagaimana yang tadi arahan dari Pak Dirjen Bimas Islam, Prof. Kamarudin, maupun arahan dari Dirjen BPN, yang harapannya adalah dilakukan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Ini monggo dari tanggal 3 Juni kami sudah melakukan Pak koordinasi di internal sampai dengan tanggal 9 Juni. Ini adalah rapat di internal Pak, kemudian 22 Juni adalah timeline kita melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama, BPN, dan tentu dengan BWI, dan BWI pun juga sudah menyambut baik dengan program ini. Mudah-mudahan ini adalah sebagai ikhtiar kita. Kemudian dilanjut 22 Juni, 23 Juni, 1 bulan kita menargetkan untuk dilakukan validasi ataupun verifikasi di KUA, yang nantinya ketika sampai data itu ke pusat, maka situ sudah clear and clean. Sehingga komunikasi ini kami dengan BPN nanti akan lebih mudah lagi. Baik, 23 Juni dan 23 Juli. Jadi Bapak-Bapak yang ada di Kepala KUA, 100 KUA ini adalah target kita. 1 bulan ini memastikan data tanah wakaf yang akan diusulkan dalam program PTSL sudah clear and clean sesuai dengan format tadi yang telah kami sampaikan. Kemudian 26 Juli, jadi bukan hanya wajah saja Pak yang make up Pak. Ternyata data pun perlu kita make up Pak. Jadi ada make up data tanggal 26 Juli. Yang selanjutnya adalah rapat dengan Kementerian, ATR BPN, tema pembahasan sertifikasi tanah wakaf.
2. Sinkronisasi data SIWAK dan aplikasi BPN, 3. Draft MOU ataupun agreement apa yang akan kita lakukan untuk melakukan percepatan sertifikat tanah wakaf. Jadi ini tanggal 28 Juli Pak, mudah-mudahan nanti. Ini sebagai ikhtiar kita, timeline kita, 1 bulan ini adalah kerja ekstra bersama, baik dari daerah, KUA, Kemenak, kemudian adalah Kanwil hingga di pusat. Bahkan kami berterima kasih disambut baik dengan BPN. Mudah-mudahan tahun ini 5.000, paling tidak adalah tahun depan ada penambahan data gitu ya Pak Kasubdit ya, Pak Dokter ya. Mudah-mudahan ini ada sebagai ikhtiar dari menjaga harta benda wakaf kita akan lebih baik lagi. Ada lagi Pak Tomo? Timeline-nya? Cukup, oke. Atau slide tadi Pak Tomo yang prioritas tadi yang ya di samping ini Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti akan ada PIC teknis di kami di tim internal Kementerian Agama, ada PIC teknis untuk mengkomunikasikan dengan 100 KUA. Karena tentu 100 KUA ini tidak hanya one man show, tentu adalah kerja tim, kerja kolektif, bagaimana menjadikan tim percepatan ini akan lebih baik dan mudah lagi. Sehingga deadline 100 ataupun 1 bulan itu bisa terlaksana. Yang izin Pak, tadi yang slide tadi, Pak Tomo. Nah, ini ada beberapa poin, tentunya ini yang kita harapkan 5.000 lokasi. Pertama, prioritas pada kabupaten kota, tempat revitalisasi dengan ranking prioritas pada lokasi kecamatan revitalisasi. Kedua, target minimal 5.000 lokasi yang akan dikirim ke BPN. 3, seluruh Kemenak atau KUA melakukan validasi data dan menghimpun data manual di Excel. Formnya nanti akan kami share dalam grup. Kemudian 23 Juli tadi dan poin 5 ini adalah data tersebut yang ada di dalam SIWAK. Baik, ini sekedar tambahan Pak, insight dari kami. Dan tentu kami membuka ruang diskusi baik yang ada di forum secara offline ini maupun secara online. Kami silakan kita berikan. Mungkin saya izin komentar silakan, sedikit Pak. Tadi kan ditawar paling tidak 2 tadi Pak kan, akte ikrar wakaf sama alas hak. Nah, sebenarnya dari kami itu ada 3 atau 4 Pak. Jadi yang ketiga itu surat pengesahan nazir dari instansi Bro. Nah, seandainya surat pengesahan nazir itu mudah dipenuhi ya, sebaiknya itu dipenuhi Pak, surat pengesahan nazir, karena nazir itu kan nanti akan menjadi subjek wakafnya. Kemudian yang keempat, surat pernyataan dari nazir Pak. Bukan surat keterangan dari desa, surat pernyataan dari nazir. Pernyataan apa? Bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Karena itu mutlak untuk memenuhi azas itikat baik. Karena kalau dia sedang dalam jaminan, itu kan menjadi persoalan kemudian. Kalau tanahnya, objeknya ada utang dan sebagainya, itu dari awal kita harus ketahui Pak. Jadi bukti dari itikat baik si nazir itu menyatakan bahwa tanahnya ini clear and clean. Nah, nanti ke dalam perjalanannya, satu-satunya yang tidak bisa menjadikan tanah wakaf itu mulus, istilahnya keluar tanah wakaf, adalah masuk dalam kawasan hutan. Itu Pak. Kawasan hutan punya undang-undang sendiri. Kalau bila masuk dalam kawasan hutan, mungkin tidak bisa diterbitkan menjadi tanah wakaf sebelum ada rekomendasi pengeluaran dari Kementerian Kehutanan. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Jadi ini supaya nanti jadi dokumen atau alur secara pemenuhan secara baku ya. Kita mumpung duduk sama BPN, apa yang harus disetujui dalam forum ini mungkin pertama ya, surat permohonan dari nazir ya atau kuasanya Pak. Kadang-kadang nazir nggak bisa ngurus, kuasanya atas nama nazir PPIW juga bisa kan, tergantung. Otomatis 1 dengan fotokopi itu kan Pak,
bukti kelengkapannya, KTP, Iya, ya kan otomatis iya, itu Pak. Jadi nggak perlu. otomatis ya, Ya, betul. Yang kedua identitas wakif. ya. Yang ketiga identitas nadhir, oke. Oke. Surat pengesahan nadhir. Ya. Ini pengertiannya luas, perorangan, ya. persorangan, Atau badan hukum, organisasi, organisasi, ya. oke. Akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta Ya. wakaf, AIW atau APIW. Bukti kepemilikan tanah atas nama wakif alas hak tanah. Ya. Jadi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan AIW atau APIW. Ya. Jadi kalau ini diterjemahkan beda-beda ya penerjemahannya sangat Ya. berbeda juga. Terus ini dulu di dalam PP 42 tahun 2006 ini surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Tapi ini kalau Bapak menawarkan surat keterangan nadhir, pernyataan nadhir, ya, jadi dia surat pernyataan nadhir ya, bahwa tanah itu tidak dalam sengketa. Intinya itu kan ya, Pak ya? Perkara sita atau jaminan. Ya, betul. Jadi ada satu pernyataan yang lebih khusus ya, ya lebih khusus ketika nadhir itu melihat baik itu secara fisik dan menguasai secara surat untuk memberdayakan tanah wakaf meskipun nanti tidak memiliki tanah-tanah wakaf itu. Untuk itu adanya surat keterangan, surat pernyataan aja ya, bukan kalau keterangan surat pernyataan nazir Pak. Jadi artinya nazir. Seorang nazir itu harus mengetahui betul tanah yang akan dikelolanya nazir. Tanahnya sedang apa nih? Jadi nggak istilahnya nggak tahu kalau kucing dalam karung lah istilahnya. Ya. Dia harus tahu betul. Jadi artinya di BPN yaitu tadi ajasnya dua tadi, penguasaan fisik dan itikat baik. Penguasaan fisik itu tanda batas, penetapan batas, terus diketahui tetangga sebelah, menyebelah. Oh ya ini tanahnya si A, si B itu bagian dari bukti bahwa dia dikuasai fisik. Selain digarap tuh, Karena kalau tanahnya aja nggak, tanahnya itu tuh ditunjukkan misalnya jauh di mata, jauh lah istilahnya. Ya, terus BPN ragu juga untuk karena harus dibuktikan dia menguasai secara fisik nih gimana gitu. Karena ya sertifikat bisa kalah di pengadilan, cuman gara-gara yang punya sertifikat nggak tahu lokasinya, sementara yang punya lokasi nggak punya tanah, nggak punya surat sertifikat, tapi dia mengusahakan tanah secara aktif, jadi artinya tidak menelantarkan tanah Pak. Karena ya itu tadi, makanya untuk membuktikan dia bisa menguasai fisik, tadi ada ide mungkin dari Bapak, kita pasang plang misalnya, oh tanah ini tanah wakaf milik Haji Mahmud misalnya. Itu juga bukti bahwa tanah itu dalam penguasaan fisik Pak Haji yang bersangkutan. Itu perlu Pak, karena jumlah tanah semakin sedikit, jumlah penduduk makin banyak. Jadi penguasaan fisik harus dipenuhi. Baik. Jadi ini yang harus dipenuhin 7 item ya Pak ya, 7 item. Sekarang ada hal-hal yang keterkaitan surat edaran BPN Pak. Jika dokumen ini tidak lengkap, tapi fisiknya ada, maka ada penunjukan nadhir sementara, terus itu bisa keluar sertifikat wakaf. Padahal di sini kan harus perlu ditindaklanjut bahwa itu harusnya ada AIW atau PIW kan begitu Pak ya. Jadi itu nanti alhamdulillah tugas-tugas Kepala Kampus BPIW pertama kami sarankan atau kami himbau ya bahwa tanah wakaf yang statusnya belum ada AIW atau APIW segera dibuatkan AIW atau APIW sesuai ketentuan yang berlaku. Itu Pak, satu. Itu karena apa? Karena kalau kita nanti punya program betul-betul ini sudah jalan, efektif, saya yakin kita bisa bergerak secara cepat karena kepala kantor pertanahan tersebar di seluruh Indonesia. Itu logikanya Pak, logikanya. Jadi program antar lintas kementerian juga insya Allah itu menjadi masukan juga Pak. Selama ini kita kenal Prona yang dulu tahun 90-an, ya sekarang kita kenal PTSL kan. Nah, mungkin antar lintas ini bisa lebih cepat. Kami juga bersyukur, syukur-syukur persyaratan-persyaratan yang intinya saja terus bisa disertifikatkan tanah wakaf itu lebih bersyukur lagi. Karena beberapa pengalaman
terkait koordinator PTSL ya Pak, terkait tanah wakaf itu ketika objeknya itu sudah ada, maka dia cepat untuk proses itu jadi tanah wakaf. Jadi itu Pak, jadi intinya keberuntungan atau keistimewaan PTSL itu dari segi waktu, jadi memang istimewa, program-program istimewa yang program-program hadir di tengah-tengah masyarakat ini menjadi satu kebanggaan, maka ini tidak seharusnya kita lama-lamain Pak. Kami setuju 5.000 ini sukses, kami akan genjot Pak seluruh Indonesia, dan kami insya Allah mempunyai struktur Kementerian Agama memberi pusat sampai daerah ini punya Kemenak hampir sama dengan BPN Pak. Cuman BPN nggak punya KUA kayak semacam di KUA, hanya mandek di kabupaten kota ya. Jadi insya Allah itu Pak. Makanya kami harapkan juga untuk berkoordinasi efektif tim teknis dan tim kerja antara pusat daerah. Ini secara mendesak sesuai dengan timeline program-program kita segerakan untuk persiapan pembahasan peraturan bersama. Mungkin itu Pak ya. Jadi nanti mohon izin ketika nanti pakai Zoom meeting karena situasi COVID saat ini kan semakin lama bukan semakin berkurang. Ini semakin lama semakin bertambah, bahkan kemarin bisa 12.000 sekian saya baca di medsos. Jadi kita tetap bekerja, ini adalah tuntutan dan hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, amin, bagi kita semua, dan apa yang menjadi tugas-tugas kita bisa dirasakan masyarakat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi ada kesepakatan Mas Tomo, ini ada kesepakatan dokumen yang harus dipenuhi. Jadi pertama surat permohonan nadhir atau kuasanya, yang kedua identitas wakif, yang ketiga identitas nadhir, yang keempat surat pengesahan nadhir, yang selanjutnya akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf, dilampiri bukti kepemilikan atau alas hak tanah. Jadi sebelum tanah itu menjadi AIW atau APIW ada alas haknya. Nah itu dilampirkan, terus surat pernyataan nadhir bahwa tanah itu dikuasai penuh, tidak dalam sengketa dan sebagainya. Itu aja cukup. Ya, dikasih meterai ya Pak ya. Dikasih meterai Mas. Jadi tim teknis tim ini sudah. Ya, mungkin itu Pak ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainuris, Pak Bambang Irjanto. Jadi kami buka kesempatan diskusi. Silakan Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk yang offline dulu. 1 atau 2 penanya, nanti kami berikan yang secara online. Atau ada dari online? Yang ada pertanyaan dalam itu, chat? Secara online terlebih dahulu, baik. Silakan yang secara Bapak Ibu yang melalui Zoom meeting, silakan untuk mendalami diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan kira-kira 5.000 tanah wakaf, siap ya? Oh, silakan yang ingin bertanya, raise hand. Silakan dari KUA. Silakan dibuka nanti, Pak Wildan. Dari Kanwil, Pak. Dari Kanwil, Pak. Baik, silakan Pak. Bisa disebutkan nama dan dari utusan mana, Pak? Ya. Dari Kanwil kemana Kalteng. Baik, Kalteng ya Pak ya? Iya, Kalteng. Muhammad Marzuki. Jadi gini Pak, kami ada masalah di data sertifikat tanah wakaf Pak. Kalau di akta ikrar wakaf itu total di tempat kami 3.068. Akta ikrar wakaf kami 3.068, sedangkan sertifikat tanah wakaf kami 1.862. 1.862 sertifikat tanah wakaf kami. Nah, tahun ini kami punya target untuk mencocokkan, Pak, dan mem-PDF-kan semua akta ikrar wakaf dengan sertifikat tanah wakaf, Pak. Cuma karena selisihnya ini banyak, apakah bisa dibantu oleh BPN, kami bisa mendownload di aplikasi mana gitu loh, Pak. Ketika kami cek
sertifikat tanah wakaf, mbaknya di Kalteng timbulan gitu di sertifikat itu. Nah. Jadi memudahkan kami untuk mencocokkan antara sertifikat tanah wakaf dengan akta ikrar wakaf. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, selain PTSL berarti kan kami swadaya ya Pak ya untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Sertifikatnya masih gratis kan Pak ya? Sertifikatnya masih gratis, tapi orang yang ke lapangan katanya bayar gitu ya, dibayarin gitu. Apakah itu benar Pak? Atau semuanya harus sertifikatnya bayar, kemudian ke lapangannya juga bayar sesuai dengan yang tertera di peraturan BPN? Atau bagaimana Pak? Terima kasih, itu saja Pak yang kami tanyakan. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi satu lagi Pak. Tadi yang ada raise hand. Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kabit, kabar Pak? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kalimantan Barat izin Pak Dirjen yang kami hormati, Bapak Direktur, narasumber dan moderator. Kedengaran ya Pak Soleh? Jelas? Halo? Jelas Pak. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf tadi Pak Kanwil ikut di pembukaan, harus bergeser ke agenda lain. Insya Allah kami tim Kanwil Penezawa Kalimantan Barat standby semua ini sampai akhir. Baik, kita mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan hari ini dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kalimantan Barat. Sebagai informasi, ada 2.895 parcel yang sudah diakte terwakafkan. Kemudian yang sudah bersertifikat ada 1.603 atau 55,37%. Sementara yang belum 1.292. Nah, dalam pengalaman kita ketika melakukan monitoring khususnya ke kabupaten kota, kita menemukan bahwa ada kabupaten kota yang dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakafnya cukup baik, Pak, cukup cepat, ya, sehingga begitu terukur ada yang berjalan 2 bulan atau 3 bulan sudah selesai. Namun ada juga yang sangat-sangat lambat, seolah-olah tanpa berita kapan selesainya proses sertifikat itu. Maka kami menyambut baik program ini dengan munculnya target 5.000 sertifikasi tanah wakaf. Artinya kalaulah tadi diasumsikan ada 10% atau 20% dari target ini, dari target PTSL ini berlangsung, itu bagian dari proses yang kita tuju dari 5.000 ini, maka di Kalimantan Barat ini dapat ada tiga KUA. Kami menggambarkan kalaulah 1.000 KUA, maka setiap KUA bisa 10. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Dan kami harapkan tentu untuk KUA yang juga belum masuk dalam program, kiranya bisa juga Pak untuk dipertimbangkan. Karena ada yang KUA yang sudah bagus, kabupaten kota yang sudah bagus, artinya sudah masuk dalam target PTSL-nya Pak, dalam pencapaian proses sertifikasi wakaf. Maka proses pencapaiannya ini cepat sekali. Nah, ini kami mengapresiasi, mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Kemudian ini kami tujukan ke Pak narasumber, Pak Dr. Zainuri. Ini pertanyaan, ini terkait dengan tanah wakaf kita di madrasah, ya, tanah wakaf di madrasah, yang madrasah negeri maksud kami, madrasah negeri. Tentu ini menjadi masalah tersendiri karena tanah wakaf ini, di atas tanah wakaf berdiri bangunan madrasah negeri. Nah, karena ini ahli warisnya ada dan ini menyangkut aset pemerintah, ada keinginan ahli waris biar ini tidak bermasalah, termasuk dari pihak
madrasahnya, bagaimana kalau ahli waris bersedia agar dari tanah wakaf ini diubah statusnya untuk dihibahkan oleh ahli waris ini, biar tidak bermasalah, karena kalau masih berstatus tanah wakaf kan menjadi problem dalam hal pengelolaan BUMN-nya. Nah, ini mohon saran masukan bagaimana jalan baiknya keluarnya di forum yang berbahagia ini. Saya kira itu, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid. Saya berikan satu kesempatan lagi mungkin dari Indonesia Timur, ada Pak? Indonesia Timur sudah jam 1:30 ya. Silakan dari Indonesia Timur, ada? Ada yang raise hand? Dari Lampung. Kalau timur tidak ada, kita balik ke barat. Lampung. Oh, Ternate Tengah. Kita bilang dari Ternate Tengah. Terakhir nanti dari Lampung ya. Iya. Nanti kita berikan kesempatan yang offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang telah berikan kepada saya. Nama saya Usnia Umar, utusan dari KUA Kecamatan Ternate Tengah, Maluku Utara. Yang saya tanyakan di sini Pak tentang pergantian najir. Yang saya kurang paham, ini maksudnya najir yang sudah ada dalam sertifikat atau masih dalam proses untuk pengajuan ke BPN. Mohon penjelasan. Terus yang kedua Pak, ini tentang kasus Pak. Di Ternate yang saya alami ketika mengajukan sertifikasi tanah wakaf milik masjid. Ada 2 parcel tanah yang sudah dibangun rumah bersebelahan dengan masjid. Tanah itu adalah wakaf dari orang Arab yang peruntukan untuk kepentingan masjid selama ini. Didiami oleh anak cucu penjaga masjid yang kebetulan bapaknya udah meninggal. Iya. Terus saat pengurus masjid mengajukan sertifikasi tanah wakaf terus saya beserta BPN untuk mengajukan proses sertifikasi itu, ternyata anak cucunya menghentikan proses sertifikasi. Padahal pihak masjid punya bukti alas surat lengkap. Bahkan ada penyerahan dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903. Bagaimana sikap BPN Pusat terhadap masalah ini? Menurut saya Pak, BPN yang ada di Ternate Tengah kurang lihai menanggapi masalah yang saya alami. Kalau ini menurut saya, kalau lihai, saya mau itu dipanggil kedua belah pihak, lalu mediasi. Ternyata BPN dengan sendirinya menutup berkas itu. Lalu menelpon ke saya bahwa berkas itu kita sudah ditutup. Berarti saya sendiri memang tidak puas dengan ini BPN yang ada di kabupaten, yang ada di Ternate. Mohon, kebetulan ini kan ada BPN dari pusat, kalau bisa Pak koordinasi ke BPN yang ada di Ternate, bagaimana cara menyikapi masalah ini, karena yang jelasnya saya tidak puas dengan adanya pergantian sepihak. Yang menurut saya yang orang awamnya itu maksudnya panggil secara kedua belah pihak, terus terlibat juga lurahnya, biar kita sama-sama tahu secara kemanusiaan. Jadi saya masalah ini saya rasa BPN berpihak kepada yang bersangkutan, karena ini jelas dia punya bukti Pak, jelas. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu lagi dari Lampung. Kalau tidak ada,
kami berikan untuk yang offline. Baik. Baik, kami berikan kesempatan yang untuk dari Bapak Ibu dari offline, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ya kita lanjut ke Bapak narasumber untuk menanggapi atau merespon dari penanya. Kami silakan dari Pak Dr. Zainuri terlebih dahulu. Terima kasih dari kawan-kawan dari Kalimantan Barat ya, Kalbar, keterkaitan sengketa di atas tanah wakaf itu berdiri madrasah negeri. Pasti ini bisa ditebak, sebelum negeri pasti swasta, dinegrikan. Ini sudah banyak contoh ini. Keterkaitan bagaimana status tanah di atas bangunan berdiri pemerintah, tetap bagaimanapun bangunan itu tidak akan bisa merubah status tanah. Jadi tanah tetap wakaf. Wakaf sudah diatur dalam hukum khusus wakaf, yaitu yang kita kenal peraturan perundangan perwakafan mulai 60 ini memberi perlindungan sampai saat ini produk-produk peraturan secara lengkap. Satu. Yang kedua, keterkaitan bagaimana ada kesepakatan ahli waris bersedia mau menghibahkan atau mau mengubah apapun bentuknya, ini jelas melanggar sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang 41 tahun 2004. Tanah yang sudah diwakafkan itu dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, di pengecualian, ditukar. Tukar itu sebetulnya nggak boleh, itu hanya pengecualian. Terus dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ini jelas undang-undang dan PP-nya juga memperjelas melarang itu juga. Peraturan Menteri Agamanya juga menegaskan, menjabarkan lebih ini. Jadi semua aturan-aturan itu tidak boleh ketika tanah sudah diwakafkan, diterbitkan dalam AIW, itu masih mempunyai kepemilikan hak. Jadi itu sebetulnya ahli waris atau orang yang mengaku ahli waris atau dari pihak manapun itu enggak ada hak untuk memiliki tanah itu. Nazir pun yang diberi kewenangan itu adalah mengelola, bukan memiliki secara sah menguasai tanah itu. Jadi mengelola, sehingga kenaziran ketika mengelola harta benda wakaf itu tidak sesuai dengan amanah dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, maka nazir itu bisa diganti. Nah, penggantian mekanisme juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya kalau kita pakai frame peraturan, norma-norma kita terapkan, pasti itu akan berjalan dengan baik. Nah, inilah lika-likunya wakaf. Jadi Bapak di Kalimantan Barat itu tetap bagaimanapun statusnya adalah wakaf. Tidak bisa madrasah itu bahkan sepakat satu kampung pun untuk merubah tanah itu tidak akan bisa, Pak. Kecuali itu rislah sesuai dengan PP 25 tahun 2018. Itu pun mekanismenya luar biasa ketatnya. Dan ini persoalannya memang, Pak, bukan hanya di Kalbar, di Aceh juga ketika tanah wakaf itu dulu berdiri bangunan madrasah swasta, itu dinegrikan, dokumen-dokumennya harus memenuhi persyaratan apa penegrian. Nah, itu tidak akan bisa merubah bagaimana status tanah wakaf ini mengikuti bangunan yang di atas tanah itu. Itu bukan hanya di Kalbar, di Aceh juga ada dan lain sebagainya. Sehingga apapun ini perlu menjadi satu catatan kita, Pak. Kita nanti ada persoalan-persoalan daftar inventaris masalah, kita kumpulkan semua untuk kita inventarisir bagaimana jalan keluar yang terbaik tanpa ada satupun yang dirugikan. Mungkin itu, Pak, ya, sama-sama mempunyai tujuan yang baik, tetapi apapun yang dilakukan kalau tujuan sama-sama baik, tapi ada sesuatu yang ditinggalkan atau yang dilanggar aturan satu sama lain, ini juga perlu kajian yang sangat mendalam sehingga tidak menyebabkan tanah wakaf itu akan hilang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin dari BPN untuk dapat memberikan penjelasan
keterkaitan pertanyaan-pertanyaan yang ditangani oleh BPN baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota terkait apa yang menjadi sengketa perwakafan. Terima kasih. Terima kasih. Kunci tadi sudah kami sampaikan, BPN akan menerbitkan sertifikat, baik sertifikat hak atas tanah maupun sertifikat tanah wakaf, sepanjang subjek dan objeknya memenuhi persyaratan. Jadi artinya bila mana masih ada sengketa perkara sita atau dan lain-lain terkait dengan urusan keperdataan atau pidana terkait hukum, hubungan hukum dengan tanah misalnya, pasti sertifikatnya tidak akan terbit. Jadi artinya harus selesai dulu, clean, baru bisa terbit sertifikat. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Kanwil di Kalimantan Tengah, mungkin di sini juga ada yang peserta Zoom dari Kanwil BPN di Kalimantan Tengah dan juga mungkin jajarannya, seandainya ada, monggo dipersilakan untuk merapat Pak. Jadi kami terbuka untuk terkait dengan informasi pertanahan, kemudian konsultasi, apalagi terkait dengan tanah wakaf. Insya Allah kami siap membantu terkait dengan data-data pertanahan yang kami punya, berarti data-data tanah yang sudah bersertifikat. Kalau tanah yang belum bersertifikat, mungkin belum masuk di dalam aplikasi kami. Kalau memang mau ngecek, tapi terkait dengan tanah yang belum bersertifikat, tadi sudah disampaikan ada aplikasi Sentuh Tanahku. Di dalam aplikasi Sentuh Tanahku itu ada mekanisme plotting dan sebagainya. Jadi ada kita bisa mengecek bidang tanah kita dengan memasukkan koordinat. Jadi koordinat koordinat yang ada di gadget kita itu XY-nya bisa ketahuan. Kemudian nanti di dalam aplikasi itu bila sudah terdownload bisa ditayangkan seputar penampakannya tuh, penampakan pendaftaran tanahnya di sekitar lokasi di koordinat yang kita berada. Jadi seperti Google Map ya. Jadi Google Map yang sudah dilengkapi dengan bukti-bukti penguasaan. Misalnya sudah ada sertifikat, nanti disebutnya tanah bersertifikat. Kalau yang belum mungkin disebutnya tanah milik dengan warna yang sedikit berbeda. Jika dalam 2 atau minggu ini belum bisa kita buka Sentuh Tanahku, mungkin ada maintenance nih, karena kita juga sedang ada perbaikan aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Tapi sepanjang bisa kita laksanakan atau kita gunakan, sebenarnya ada informasi awal. Jadi tanah kita ini posisinya di mana, kemudian apakah sebelah kita sudah bersertifikat atau belum, bisa dilihat dari aplikasi Sentuh Tanahku. Terus terkait nanti pertanyaan pengukurannya bagaimana Pak? Ya memang di dalam PNBP-nya pengukuran dan pemeriksaan tanahnya memang masih bayar PNBP. Yang tidak bayar itu pendaftaran tanahnya. Dan juga pergantian nazir. Tadi misalnya di dalam sertifikat dulu masih nazirnya namanya si A, kemudian kan di peraturan setiap 5 tahun mungkin berakhir atau sudah ada yang berganti, mau melakukan perubahan ganti nazir itu PNBP-nya Rp0. Kemudian terkait dengan BPHTB pajak perolehan hak atas tanahnya memang Rp0. Jadi bukannya tidak ada tapi Rp0 sebutannya kalau di pajak. Ya, jelas ya Pak ya. Untuk di Kalimantan Barat tadi sudah diuraikan oleh Pak Subdit. Sekilas sengketa nih, sekilas ya. Tadi disebutkan juga aset. Ini aset pemerintah bukan. Memang perlu clear dulu, walaupun misalnya tanahnya tanah wakaf, terus bangunannya berdiri bangunan pemerintah. Kalau tadi disebut aset pemerintah, apakah termasuk atau dicantumkan dalam kartu inventaris barang BMN-nya misalnya? Yang dimasukkan apakah bangunannya atau berikut tanahnya? Jangan-jangan dua-duanya. Itu harus clear dulu. Jadi harus ada, mungkin kalau nanti ada misalnya ada niat di sertifikat wakaf, berarti perlu ada pernyataan bukan aset. Jadi tanah ini bukan aset dari pemerintah yang bersangkutan untuk kelanjutannya, karena harus clear juga Pak. Jadi kan itu tadi clear clean. Jadi kalau masih ada sangkut, kemudian tidak bisa dipaksakan, karena sertifikat harus
harus begitu. Jadi terkait dengan ahli waris ya harus diselesaikan dulu. Tadi kan sudah disampaikan, memang sebenarnya kalau memang sudah diwakafkan tidak boleh dialihkan dan sebagainya. Kan memang aturannya begitu. Untuk yang di Ternate sama tuh yang di Maluku Utara, tadi ada istilahnya kecewa ya terhadap mungkin pelayanan kami mohon maaf. Nah, mungkin nanti ada juga di sini ada Kanwil Maluku, mungkin ada kantor pertanahannya. Monggo bisa bersinergi karena kami di tingkat Kanwil atau di tingkat provinsi sama juga ada bagian sengketa konflik perkara, kemudian juga bisa juga ada di bagian penetapan terkait masalah salah satu masalah wakaf. Jadi jangan sungkan-sungkan datang dan insya Allah kami siap membantu sepanjang masih dalam ranah tugas dan fungsi kami. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengakuan dari salah satu ini masyarakat bisa membuka hati kita untuk sama-sama mengedepankan pelayanan pada masyarakat untuk lebih baik. Jadi kami mengimbau kepada kantor wilayah Maluku Utara nih dan atau kantor pertanahannya untuk bisa bersinergi, kemudian bisa turun nih, harus turun ke masyarakat karena masyarakat tadi mengeluh. Jadi kami mohon tadi yang mengeluh jadi bisa bersurat, mungkin kalau memang tidak ditanggapi bisa bersurat atau kembali mendekat lagi menjalin hubungan komunikasi. Mungkin gara-gara komunikasi yang kurang jalan jadi seolah-olah jadi tidak terselesaikan. Sebenarnya sertifikat kenapa nggak selesai tadi banyak hal yang mungkin tidak memenuhi syarat subjek dan objeknya. Cuma mungkin informasi terhadap kenapa tidak selesainya itu kadang yang tidak sampai. Jadi seolah-olah ini BPN, padahal setahu saya seluruh insan BPN apalagi masalah wakaf dia nggak bakal berani main-main Pak. Jadi karena wakaf itu bagian dari amal kita, amal jariah, jadi amal kita dalam keseharian karena amal yang paling gampang untuk BPN itu ya lewat pelayanan wakaf juga. Mungkin itu Pak yang bisa kami jawab. Terima kasih Bapak Toto Zainuddin, Bapak Bambang sudah memberikan satu penjelasan. Kami yakin penjelasan ini Bapak Ibu sekalian sudah gamblang sekali, meskipun ada beberapa yang ingin bertanya-tanya ataupun ingin mengajukan pertanyaan. Baik, sebelum kami akhiri, kami ingin merespon dari Pak Kabid dari Kalbar bahwa ini memang tidak terpaku pada 100 KUA yang dilakukan revitalisasi. Jika Bapak Ibu yang di daerah ingin mengajukan daftar sertifikasi tanah wakaf ini, karena memang 5.000 tanah wakaf ini, 5.000 tanah wakaf yang akan kita ajukan sertifikasi, ini tentu kalau secara angka kecil, tapi ketika kita bicara dokumen, subjek dan objeknya, ini menjadi hal yang perlu menjadi kehati-hatian kita. Karena harapannya ketika pengajuan daftar tersebut, maka sudah clear and clean. Tidak lagi dalam posisi dalam sengketa atau lainnya. Inilah yang kita harapkan. Kemudian izin Pak Bambang, kalau satu pertanyaan dari saya, secara teknis saja, ini kami ajukan data ini teman-teman dari KUA, daerah mengajukan ke pusat. Tentu ini kan ada di kewenangan di daerah ya, Kanwil maupun di BPN daerah. Apakah daftar nama ini, daftar yang akan kita ajukan sertifikasi ini adalah cukup disentralisasi, dipusatkan, atau nanti ini kita pegang daftarnya, tetapi nanti secara pelaksananya adalah teman-teman di daerah yang mengajukan. Mohon penjelasannya Pak. Mungkin option yang kedua tuh Pak yang pas. Jadi karena kita pelaksananya kan ada di kantor pertanahan. Ya. Jadi kantor pertanahan kita ada di seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Jadi sebaiknya data fisik itu berarti yang bisa kita lihat, kita pegang misalnya akta wakaf fisik gitu. Ya. Sebaiknya ada di kantor pertanahan. Jadi langsung komunikasi dengan kantor pertanahan dan atau bisa dikoordinasikan lewat provinsi. Karena di kami ada kabid penetapan hak pendaftaran tanah di setiap provinsi pasti ada. Jadi nanti provinsi yang akan menindaklanjuti lewat kantahnya. Tapi seandainya lebih cepat lagi sebenarnya langsung ke kantor pertanahan yang dari kita cukup
daftar nama by name by address-nya aja itu. Jadi Iya. artinya Oh. seandainya sudah dilengkapi dengan scan, misalnya scan apa namanya, scan berkasnya, itu lebih bagus lagi. Jadi secara virtual kita bisa lihat by name by address, kemudian juga scan dokumennya bagus. Kalau ada lebih bagus begitu sebenarnya. Tapi kalau enggak ya sementara kita pakai by name by address. Cuma yang jadi catatan begini Pak, ini kan 5.000 masuk di tahun 2021 nih. Ya. Di bulan Juni ini kita sudah melaksanakan PTSL mulai dari Januari dengan perencanaan di 2020. Seandainya tidak bisa semuanya terakomodir dalam lokasi PTSL, karena PTSL yang kami laksanakan desa demi desa itu sudah ada penloknya semua tuh, sudah ada penetapan lokasinya, desa A, desa B, desa C. Nah, makanya sepanjang dia masuk lokasi PTSL yang sudah kami penlokan, maka bisa terlayani. Kan kuncinya tadi tanahnya belum terdaftar pasti kan kuncinya, kalau tanah belum sertifikat, kemudian kebetulan masuk dalam penlok kami yang sudah kami laksanakan. Ini kami sudah laksanakan Pak, ada yang sudah pengumuman, ada yang sudah terbit sertifikat, karena udah bulan ke-6 ini kan. Jadi paling tidak sudah 2 jutaan sertifikat Pak yang kita terbitkan dari 9 juta. 9 juta sertifikat targetnya, memang masih ke depan. Nah, tapi seandainya tidak selesai, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, by name by address-nya dilengkapi dengan surat dari kementerian, bersurat ke Kementerian Pusat, kita alokasikan untuk kegiatan di 2022 misalnya. Itu malah lebih masuk, karena selama ini kegiatan kita juga ada 2 kan, ada pendaftaran tanah sistematis lengkap, ada pendaftaran tanah lintas sektor. Nah, lintas sektor yang sudah dibangun dari awal tuh seperti UMKM itu Pak, nelayan tangkap, nelayan budidaya, kemudian petani sawit rakyat ya, petani sawit rakyat, terus petani, tanah petani, ada Pak. Selain program-program lain, ada program kredit, program konsolidasi dan sebagainya. Jadi bila masih memungkinkan di tahun ini harus dilaksanakan, ya paling tidak kami menjawabnya itu, sepanjang dia masuk dalam lokasi PTSL, berarti dia kita laksanakan. Jadi PTSL kan dari sepanjang tahun, sampai Desember Pak, penyelesaian sampai Desember. Nah, biasanya tanah-tanah yang sudah jadi sertifikat pun tidak serta-merta dibagi Pak, karena pembagian sertifikat juga karena ini PSN, biasanya juga menunggu keputusan politik Pak, keputusan pimpinan, karena biasanya yang bagi pimpinan kita, Pak Menteri, Pak Presiden, atau anggota DPR dan sebagainya. Jadi kadang-kadang malah jadi misalnya dia sudah selesai sertifikat, sudah kita cetak bulan Mei misalnya, tapi belum sempat kita bagi karena kami menunggu arahan, biasanya menunggu arahan pimpinan kapan bisa mulai dibagi, karena yang sudah berjalan begitu Pak. Jadi karena pimpinan kita kadang-kadang ingin juga membagi sertifikat, jadi kami kadang-kadang kalau sudah selesai pun masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Mungkin itu Pak. Jadi kalau memang 5.000 itu harus dilaksanakan tahun ini, berarti by address-nya itu bila sudah diserahkan, misalnya diserahkan tembusan di pusat dan ke kantor pertanahan atau melewati kanwil kita masing-masing, nanti kami laksanakan kan, kami laksanakan sepanjang dia masuk lokasi PTSL. Nah, bila di luar PTSL berarti dia berlaku sporadis Pak, pakai PNBP tadi. Kalau pakai PNBP nggak masalah, kita juga laksanakan karena dua-duanya kita laksanakan, baik yang PNBP maupun yang program strategis nasional. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kami yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting sudah clear ya Bu ya. Kami dari pembawa acara, dari moderator, tentu banyak hal-hal yang kita tim teknis di internal Bimas Islam tentu tidak akan setelah ini kita akan melakukan komunikasi secara intensif dengan Bapak Ibu yang ada di daerah. Dan tadi yang mandat dari Pak Bambang bahwa yang paling krusial adalah menyiapkan dokumen-dokumennya sehingga dokumen ini menjadi clear and clean ya Pak ya. Sehingga ada hal-hal yang akan diajukan ke pusat, maka ini sudah tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada dalam hal sengketa. Baik, dari Pak Zainuri ada yang ingin ditambahkan? Pak Bambang ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Baik, alhamdulillah 1,5 jam
sudah diskusi kita. Tentu inilah diskusi pamungkas dan mudah-mudahan target 2021 dalam 5.000 PTSL ini bisa terlaksana. Kalaupun toh tidak, nanti mudah-mudahan ada cara lain sehingga program sertifikasi tanah wakaf bisa berjalan dengan baik. Kami terima kasih Bapak Ibu pimpinan yang ada di daerah yang sudah bergabung secara Zoom meeting, dan mudah-mudahan tetap menjaga semangat kita karena salah satu bentuk pelayanan kita terhadap umat ini adalah menjaga aset wakaf kita dengan baik. Kami terima kasih Pak Dr. Zainuri, Pak Bambang, serta tim yang sudah hadir, Bapak Ibu, para Kasubdit, pejabat eselon 4 yang sudah hadir, serta rekan-rekan panitia. Kami terima kasih, mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita dan ladang amal jariah kita. Terima kasih. Atas nama moderator kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk dua narasumber kita. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Baik Bapak Ibu, kami informasikan untuk makan siang ada di resto. Nanti ada sebelah kiri Bapak Ibu, nanti dengan masuk menyebutkan dari Kemenak. Itu aja. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti kita masuk lagi ke ruangan ini pukul baik. Baik Bapak Ibu, diskusi pada siang hari ini kita sudahi, sudah selesai. Bapak Ibu mohon maaf, yang di Zoom mohon kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual. Baik Bapak Ibu, sekali lagi untuk diskusi pada hari ini terkait program percepatan sertifikasi tanah wakaf sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual, baik virtual maupun offline. Kami ucapkan terima kasih. Allahumma fiq lakum wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanya The recording has stopped. Anmat terus. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta online konsumsi bisa dikirim. Izin live ya. Assalamualaikum. Serta online